perkenalkan, nama saya Nika Anita. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya mengambil Fakultas Manajemen. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya di semester genap ini. Oke, tanpa buang-buang waktu, mari kita bahas tentang manajemen risiko. Oke, sekarang kita bahas apa sih manajemen risiko. Nah, manajemen risiko adalah suatu proses untuk melakukan analisis atau identifikasi terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi. Kemudian di sini kita ada risiko. Nah, risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya. Jadi yang dinamakan risiko itu dia ada bahayanya nih guys. Kemudian ada toleransi risiko. Toleransi risiko adalah tingkat variabilitas dalam pengembangan investasi yang bersedia ditahan oleh investor dalam perencanaan keuangan. Kemudian dari ISO 31000/2018 ini menghasilkan 8 prinsip manajemen risiko, yaitu terintegrasi, struktur, dan komprehensif, dampak disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia. Kemudian ada faktor manusia dan budaya, yang ketiga peningkatan berkelanjutan. Nah, kemudian dari resiko itu kita menghasilkan resiko positif dan resiko negatif, di mana resiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dampak berpotensi merupakan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Resiko positif merupakan konsep baru, peluang kejadian yang akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Ini konsep baru dari Frogwork yang secara best practice sudah mulai diterapkan. Kemudian di sini ada indikator resiko utama atau disingkat KRI, adalah ukuran yang digunakan dalam manajemen untuk menunjukkan seberapa beresiko suatu kegiatan itu sendiri. Kemudian ada juga analisis resiko, yaitu tujuan analisis resiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima oleh risiko besar dan menyiapkan data sebagai bentuk dalam prioritas dan penenangan risiko. Analisis risiko merupakan penentuan suatu sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi. Kemudian ada inherent risk atau risiko bawaan. Ada suatu risiko yang timbul oleh kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan keuangan. Kemudian di sini kita akan membahas kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan Committee of Sponsoring Organization 2017, yaitu resiko menjadi dasar pertimbangan dan selalu direview oleh top manajemen agar dapat lebih memahami berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya risiko. Yang kedua yaitu pengelolaan risiko. Yang ketiga ada risiko tidak hanya berpotensi memberikan nilai yang negatif, ancaman ataupun hambatan. Kemudian risiko terhubung dengan setiap keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip manajemen risiko, di sini ada 8 prinsip manajemen risiko, yaitu terintegrasi, struktur dan komprehensif, termodifikasi, inklusif, informasi terbaik yang tersedia, faktor inisial dan budaya, peningkatan berkelanjutan. Kemudian ada proses manajemen risiko. Apa aja sih proses manajemen risiko? Nah, di sini kita ambil dari manajemen risiko dari ISO 31000, meliputi prinsip, kerangka kerja, proses manajemen risiko. Kemudian dari sini kita akan mempelajari kerangka kerja manajemen risiko sendiri. Kerangka kerja manajemen risiko yang pertama itu ada kepemimpinan dan komitmen. Itu merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah komitmennya. Kemudian yang kedua, integritas. Di sini integritas jadi faktor terpenting juga, yang dimana arti dari integritas itu adalah penggabungan dan pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Maksudnya, integritas ini yaitu resiko menyatu sebagai suatu kesatuan dalam suatu organisasi, sehingga integritas pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen resiko menjadi bagian Ketiga ada desain. Kemudian yang keempat ada implementasi, dan kelima ada evaluasi dari manajemen resiko itu. Kemudian terakhir ada perbaikan dan
perbaikan dari kerangka kerja. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke risk appetite. Risk appetite adalah tingkat resiko yang siap diterima oleh organisasi dalam mengejar tujuannya sebelum tindakan dianggap perlu atau mengurangi risiko. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.